Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Mora sayang. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, hari ini aku tuh mau berbagi informasi ke teman-teman semua tentang aturan bagasi untuk pesawat internasional. Jadi buat teman-teman semua yang ingin traveling ke luar negeri atau yang dari luar negeri ingin pulang ke Indonesia dan masih belum paham kira-kira barang apa saja sih yang boleh dibawa masuk ke dalam kabin pesawat atau bagasi pesawat. Oke teman-teman, langsung saja ya kita simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel aku, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Jadi saya sendiri juga sebetulnya sih bukan petugas maskapai atau apa ya teman-teman. Saya sendiri juga dapat searching dari Google, lihat-lihat info dari halaman resmi maskapai dan lain-lain ya teman-teman, dan aku rangkum jadi satu, dan saya juga akan bagikan pengalaman pribadi saya di sini karena barangkali saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebetulnya teman-teman semuanya juga bisa searching informasi seperti ini tuh di Google ya, misalkan kayak barang apa saja sih yang diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat ataupun yang tidak diperbolehkan masuk di dalam kabin pesawat. Teman-teman bisa searching juga di YouTube juga banyak, dan banyak konten kreator yang lain juga membahas tentang seperti ini ya. Karena kebetulan di channel saya juga atau di video-video saya yang sebelumnya itu banyak sekali yang nanya ya, Kak boleh nggak sih misalkan kayak bawa minyak atau bawa rice cooker, magicom ya maksudnya, terus kayak bawa sisir catokan, bawa gunting kuku dan lain-lainnya. Sebetulnya sih kita itu naik pesawat itu tidak ada larangan ya, maksudnya itu mau kita bawa apapun itu tidak apa-apa ya, tidak ada larangan ya. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan selama penerbangan, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang pesawat. Dan apa saja sih yang harus kita patuhi? Yang pertama adalah tidak membawa benda tajam atau senjata dan benda tumpul atau benda berbahaya lainnya ya teman-teman ya. Jadi itu demi keamanan kita selama penerbangan. Yang selanjutnya adalah jangan membawa benda yang mengandung gas ya teman-teman. Jadi itu memang sangat berbahaya sekali dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat ataupun bagasi, pokoknya dilarang ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya itu tidak membawa cairan melebihi 100 ml ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi kalau misalkan ini ya contoh teman-teman itu membawa kayak shampoo atau body lotion atau minyak wangi atau apalah pokoknya yang cair-cair ya, seperti kayak minyak goreng atau apa gitu ya, atau minuman-minuman yang lainnya gitu ya kan. Kalau melebihi 100 ml itu saya sarankan untuk simpan di bagasi, jangan di kabin pesawat ya teman-teman. Soalnya kalau di kabin pesawat itu nanti akan disita sama petugas, karena saya pribadi sudah mengalaminya sendiri ya teman-teman, dan itu sudah saya coba setiap kali saya terbang gitu ya. Kali saya terbang misalkan kayak dari luar negeri ke Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu. Jika teman-teman itu membawa shampoo misalkan kayak ukurannya lebih dari 100 ml, itu saran saya itu simpan di bagasi ya, karena waktu itu saya juga membawa shampoo ya teman-teman. Itu shampoo itu besar sekali ukurannya, yang satu itu 500 ml ya teman-teman. Jadi itu satu paket ya, ada shampoo dan ada conditioner. Nah ini seperti yang kalian lihat ya videonya, saya itu bawa yang seperti ini ya, dan itu besar sekali, dan saya simpan di bagasi itu aman ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Tapi kalau disimpan di kabin itu tidak bisa. Jadi kalau simpan di kabin itu harus 100 ml ya teman-teman ya. Dan ada juga yang nanya ya, Kak katanya kalau bawa gunting kuku bisa enggak? Nah kalau pengalaman saya pribadi itu bisa ya teman-teman. Kemarin saya juga bawa gunting kuku ya. Nah ini gunting kukunya seperti ini tuh aku bawa dari Hongkong ya. Saya bawa kemarin, itu aman ya teman-temannya. Ini saya simpan di kabin pesawat, saya simpan di tas tenteng saya gitu ya. Dan ada juga yang nanya katanya, Kak boleh enggak sih bawa rice cooker atau magicom ya? Sebetulnya sih boleh-boleh saja ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang kayak seperti berangkat haji atau umroh atau kemanapun banyak
teman-teman juga pada membawanya, dan itu nggak apa-apa, bawa aja. Kalau teman-teman mau bawa, bawa aja ya, nggak apa-apa. Itu simpan di bagasi ya, karena itu kan bentuknya kan gede ya, tapi terserah sih mau di kabin juga nggak apa-apa kalau tasnya muat ya. Tapi kalau saran dari saya sih lebih baik simpan di bagasi ya teman-teman, dibungkus dengan rapi sekiranya itu tidak jangan sampai pecah gitu ya teman-teman ya, pokoknya seaman mungkin lah gitu ya. Nah terus ada juga ya yang nanya, katanya Kak boleh nggak sih bawa hair dryer? Ya boleh aja sih, pokoknya semuanya itu boleh ya teman-teman ya. Nah kemarin juga saya itu membawa catokan ya, banyak juga sih yang tanya gitu ya Kak, katanya bawa catokan itu boleh enggak sih gitu ya kan. Saya pribadi juga bawa ya teman-teman, ini aku liatin ya. Nah ini aku tuh bawa, ada rambutnya ini guys, nggak apa-apa ya, aduh. Nah ini tuh sisir pelurus ya teman-teman, catokan, jadi bisa untuk melurusin, bisa untuk curly gitu. Ini tuh kalau dicolokin itu panas ya, suhunya tuh panas banget ini tuh. Bisa ya teman-teman, nggak apa-apa, bawa aja ya, aman kok. Ini saya itu kemarin saya simpan di kabin ya, soalnya yang bagasinya itu tasnya udah penuh banget, jadi saya taruh di tas kabin ya, di tas gendong gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau simpan di bagasi juga nggak apa-apa, dilapisi aja dengan kayak dibuntel di baju-baju gitu ya, biar nggak amburadul gitu ya. Ada juga yang nanya ya, katanya bawa daging itu boleh nggak sih, katanya daging matang gitu ya. Biasanya kan kita yang dari luar negeri gitu ya kan, kita itu bawa kayak semacam kayak bebek panggang gitu ya kan, dari luar negeri. Itu sebetulnya boleh-boleh saja loh ya teman-teman, yang penting jangan kebanyakan gitu ya. Terus dibungkus dengan rapi ya, dibungkus dengan rapi biar nggak bau gitu. Itu kan baunya tuh kadang aduh harum banget ya, enak bikin kita lapar gitu ya kan. Nggak apa-apa ya, bawa aja sih selagi itu bukan barang berbahaya ya, nggak apa-apa, bawa aja. Soalnya saya sendiri juga seperti itu ya, kadang kalau terbang itu ya mau ke Indonesia itu saya tuh suka kayak bawa makanan gitu ya, bawa makanan, bawa buah-buahan gitu ya, ya untuk saya sendiri sih, untuk dinikmatin sendiri gitu, bukan untuk oleh-oleh. Jadi seperti itu ya, nggak apa-apa, aman-aman saja kok, aman saja bawa buah-buahan juga nggak apa-apa. Tapi ya itu ya teman-teman ya, jadi jangan terlalu banyak lah, bawa sih boleh aja ya, tapi jangan terlalu banyak gitu loh ya teman-teman ya. Ada juga yang nanya, katanya Kak boleh enggak sih bawa makanan gitu kayak oleh-oleh coklat ini tuh dan lainnya. Nggak apa-apa loh teman-teman, nggak apa-apa, bawa aja, itu nggak apa-apa kok. Orang saya sendiri juga kalau misalkan dari luar negeri itu kan suka bawa oleh-oleh gitu, kayak semacam makanan ringan, coklat dan lain-lain, itu nggak apa-apa loh. Jadi aman-aman saja, terserah, itu mau simpan di bagasi juga nggak apa-apa, di tas kabin juga nggak apa-apa ya teman-teman, atau di tas tenteng juga nggak apa-apa kok. Jadi aman-aman saja ya. Nah untuk yang selanjutnya ada juga yang nanya nih ya Kak, katanya kalau bawa makanan bayi itu gimana, disimpan di bagasi atau di kabin gitu. Di aturannya sih nggak apa-apa ya teman-teman, misalkan kita itu membawa bayi ya, terus kita bawa makanan bayi, susu apa itu simpan aja di kabinnya, jangan di bagasi. Soalnya kan itu kan untuk apa sih, persediaan selama penerbangan, jadi nggak apa-apa gitu loh ya teman-teman. Jadi biar lebih gampang dan lebih mudah mengambilnya, misalkan kayak susu atau perlengkapan bayi gitu ya, itu nggak apa-apa ya. Dan seperti jenis obat-obatan misalkan kayak tolak angin dan lain-lain ya, yang disediakan untuk selama penerbangan saja, itu nggak apa-apa ya, taruh saja. Karena saya pribadi juga suka bawa obat-obatan ya teman-teman, seperti tolak angin, terus kayak minyak kayu putih, balsem, saya itu gitu ya suka bawa, itu aman ya teman-teman, nggak apa-apa, bawa saja ya. Jadi itu memang untuk persediaan selama penerbangan, karena memang kita itu semuanya, segala sesuatunya itu harus dipersiapkan demikian mungkin ya. Jadi jangan sampai kita itu pusing kepala atau nggak enak badan tapi nggak punya obat ya kan, namanya kita di dalam pesawat kan harus disiapkan semuanya. Siapa tahu kita itu kayak diare atau masuk angin atau kepala pusing atau mual-mual atau apa ya kan, nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita sudah disiapkan semuanya itu lebih enak ya. Jadi nggak apa, obat-obatan juga nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting bukan obat-obatan terlarang ya, seperti narkotika,
dan lain-lainnya, narkoba dan lain-lain itu jangan ya teman-teman, jangan sekali-kali kalian bawa ya, karena itu memang barang yang sangat berbahaya. Kalian boleh bawa apa saja, tapi jangan barang yang berbahaya atau membahayakan diri kita sendiri atau orang lain ya. Dan kita juga harus mentaati peraturan maskapai penerbangan yang kita naiki ya. Misalkan setiap maskapai itu peraturannya gimana sih gitu ya kan. Setiap maskapai itu kan punya peraturan masing-masing, dan peraturannya memang tidak beda jauh, semuanya hampir sama ya teman-teman, dan itu semuanya sama. Jadi seperti itu ya. Itu pun kenapa sih ada peraturan seperti itu, karena demi keselamatan dan keamanan kita semua para penumpang selama di dalam pesawat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih and bye bye, see you on next video.